ibu absen, kita berdoa terlebih dahulu untuk mulai pembelajaran kita hari ini ya. Silakan ketua kelasnya berdoa. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih Lisa. Sekarang ibu absen ya, ini dengan kelas 10 IPS 1, betul? Betul. Al-Qurani, Ibu Bintang, tidak Nabi, oke. Bulan, tidak Nabi juga. Kan Selina, ada Bu. Najwa, ada Bu. Bisa, ada Bu. Ternyata ada juga orang teman-temannya yang tidak hadir dikarenakan sakit ya. Kita doakan semoga teman-temannya cepat sembuh, lekas pulih kembali, bisa berkumpul lagi sama kalian di sini belajar dari kita ya. Dan teman-teman yang ada di sini, anak-anak yang ada di sini harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena masih bisa diberi kesehatan, nikmat sehat. Nikmat sehat itu murah mahal ya. Jadi ketika kadang ya, ketika kita sakit, kita lupa bersyukur karena hanya satu kesalahan, hanya satu nikmat yang dikurangi, lupa deh 99 kenikmatan yang sudah diberikan oleh Tuhan dilupakan. Dan kalau seperti itu tandanya ada yang tidak beres sama iman kita ya. Jadi intinya adalah mau keadaan kita sakit atau keadaan kita itu sedang sehat walafiat, bersyukur itu harus bersyukur itu penting ya. Nah, tentang bersyukur kita akan belajar materi yang masih terkait atau masih memiliki keterkaitan dengan bersyukur. Apa ada yang tahu kita mau belajar apa? Ayo. Saya Bu. Ya, awal. Tentang litosfer Bu. Betul. Materi kita hari ini tentang litosfer. Kira-kira kenapa sih kok kita membahas litosfer tapi berhubungannya dengan bersyukur? Apa nih? Ada yang tahu? Silahkan berpendapat. Mungkin Mbak Vita mau jawab? Saya mengapa materi hari ini selalu dengan syukur? Ya. Karena dalam pembahasan materi ini kita bisa belajar dan memahami bagaimana litosfer terbentuk dan bekerja untuk diri kita, dan semua itu atas kehendak Tuhan yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Betul sekali, job ya. Seperti apa yang tadi Mbak Vita bilang, bahwasanya memang segala bentuk rupa bumi yang saat ini bisa kita nikmati, bisa kita lihat keindahannya, punya fungsinya, punya manfaatnya, itu merupakan dampak dari adanya proses litosfer ya. Jadi makanya kita harus bersyukur karena adanya dampak litosfer itu kita bisa memanfaatkan, kita bisa lihat nih morfologi bumi yang luar biasa indahnya, dan itu tidak bisa kita pikirkan dari akal manusia karena itu sudah proses kehendak Tuhan ya. Seorang geografi itu hanya melihat pada teorinya, bagaimana cara kerja prosesnya itu sudah di ranah Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu pengen sampaikan ke kalian bahwa kita mempelajari ilmu geografi itu merupakan peran penting ya, bagi generasi muda. Kenapa? Karena ilmu geografi itu mungkin di sini ada sudah pernah dengar nggak ilmu geografi itu disebut juga dengan apa? The mother of science ya. Jadi adalah ibu dari segala ilmu alam gitu ya. Nah, itu dia makanya geografi ini penting. Oke? Oke? Jadi dipahami? Oke. Sekarang silahkan dibuka buku aktifnya ya, halaman 123.
bumi. Oke, betul. Lapisan kerak bumi atau kulit bumi. Ada pendapat lain? Saya Bu, Ya, bahwa apa? menurut saya litosfer itu merupakan lapisan kulit bumi atau kerak bumi lebih yang berada di lapisan paling luar bumi Bu, asal yang saat ini kita tinggali. Betul sekali ya. Jadi litosfer ya lebih panjangnya ya secara bahasanya itu dibagi menjadi dua ya. Ada kata litos dan ada kata fer. Litos artinya apa? Ya. Lapisan apa? Lapisan itu adalah sfer ya. Ya. Betul. Jadi litos adalah batuan. Dan fer adalah lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan atau kerak bumi. Ya. Nah, litosfer ini anak-anak merupakan lapisan yang berada pada luar bumi. Dia tempatnya di zona terluar bumi, membentuk bumi atau dia mengikuti bumi dengan lebar 1.200 km. Dan lapisan ini menjadi lapisan paling luas dan paling tipis, ya, paling luas dan paling tipis. Dia tersusun atas apa? Mineral dan juga batuan. Betul sekali. Sampai sini tentang litosfer ini sudah paham? Sudah paham ya? Nah, ya, merupakan lapisan bumi atau kerak bumi yang mengikuti bentuk bumi dengan bulat, tersusun atas batuan dan mineral, paling luar dan paling tipis. Ya, ini kalau misalkan kalian mau lihat litosfer itu adanya di mana? Yang warna apa? Coklat. Betul, yang warna coklat ya, yang warna hijau, biru itu adalah bentuk morfologi dari bumi, gitu ya. Ini ada laut, di sini ada keraknya, kerak bumi, kerak samudra. Jadi di sini sudah jelas ya, di mana litosfer itu berada. Sudah. Oke, kita bisa lanjut. Oke. Setelah sudah jelas terkait dengan litosfer, sekarang Ibu mau membahas tentang struktur lapisan bumi. Kenapa litosfer itu ada kaitannya dengan struktur lapisan bumi? Karena litosfer itu berada pada struktur lapisan bumi. Jadi ketika ngomongin tentang litosfer, maka kita juga akan bahas tentang lapisan bumi. Oke, mengatur. Oke ya. Jadi kalau misalkan melihat nih, kalian melihat dari perkata di atas, itu ada berapa bumi itu ada berapa lapisan? 4. Betul. Tapi yang paling utama betul apa, Mbak Nina? Berapa lapisan? 4. Tadi yang jawab 3 siapa? Oh ya, betul ya. Jadi pada intinya lapisan bumi itu hanya ada 3. Lapisan bumi itu ada 3. Kenapa di situ 4? Karena yang satunya bercabang ya, ada yang dalam dan ada yang luar nih, ada yang outer core dan ada yang inner core. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih ke anak-anak semua. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Tadi kalau sudah dibilang bahwa lapisan bumi itu ada 3, sekarang Ibu tanya. Pertama, kita bisa lihat di sini adalah crust. Crust disebut dengan kerak bumi ya. Sekarang pertanyaan Ibu adalah apa sih kerak bumi? Saya Bu, Ya, apa? kerak bumi adalah lapisan yang paling atas. Lapisan ini dibagi menjadi 2, yaitu kerak bumi samudra dan kerak bumi. Betul sekali ya. Dilihat di situ, kerak adalah yang paling atas, terdiri dari 2 ya, kerak samudra dan juga kerak benua. Nah,
oksigen, kemudian silisium, dan juga aluminium. Biasanya disebut dengan lapisan sial. Yang ini ya sial. Next ya. Jadi lapisan sial itu adanya di kerak bumi. Kemudian yang kedua ada apa di situ? Mantel. Apa sih itu mantel? Lapisan yang berada di antara kerak bumi dan bumi. Lapisan ini yang melindungi kita dari panasnya bumi. Betul sekali ya. Kenapa disebutnya mantel atau selimut? Karena dia ada di antara apa? Antara kerak dan antara inti. Ya, karena kita di sini nih, di kerak nih istilahnya kan. Kemudian di dalam lagi itu ada yang namanya inti. Nah, ketika si selimut ini tidak ada atau mantel ini tidak ada, maka kita tidak akan bisa hidup dengan tenang ya, karena sangat dekat sekali dengan inti bumi. Yang mana inti bumi ini sangat panas, tidak akan ada bisa manusia yang bersama ya. Dia nggak ada juga itu manusia bersama ya. Nah, jadi yang namanya selimut bumi itu punya ketebalan sama dengan litosfer sekitar 1.200 km. Kalau tadi kerak bumi itu isinya sial, oksigen, silisium, aluminium. Kalau mantel atau selimut isinya apa? Oksigen masih tetap ada ya. Kemudian magnesium dan juga aluminium. Jadi disebut dengan lapisan yang ini sial, yang simak itu adalah mantel. Oke, jadi kalau diulangan ada pertanyaan lapisan simak itu berarti lapisan selimut ya atau mantel. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah outer atau inner core. Ada yang tahu apa sih lapisan yang terakhir outer inner core itu apa? Disebut dengan kerak bumi ya, kerak inti. Oke, Wawa apa? Lapisan yang paling dalam Bu, yang paling pembunuhan. Gimana? Sudah? Oke. Jadi benar tadi yang dibilang sama Wawa ya, bahwa core artinya adalah inti. Kalau tadi anak-anak bilang, Wawa, Risa, apa yang lucu? Udah siap? Kita lanjut? Insya Allah siap. Oke, lanjut ya. Nah, kalau tadi kan teman-teman, anak-anak ada bilang ada 4 ya. Maaf, bisa teman-teman terus karena sering sama bapak ibu guru gitu ya. Oke, inner outer core. Karena si inti ini dibagi menjadi 2. Seperti tadi kalau kerak itu ada 2 karena benua kerak samudra, inti juga dibagi 2, ada inti luar dan inti dalam. Makanya terlihatnya 4 gitu, padahal utamanya adalah 3. Nah, biasanya si inti ini isinya itu karena dia panas, jadi isinya adalah besi, nikel, biasa disebut dengan lapisan knife ya, disebut dengan lapisan knife. Oke, sudah jelas ya? Jadi dari 3 struktur lapisan bumi atau layer of the earth, kita bisa tahu di manakah letak litosfer. Ya, di mana Risa? Di paling atas Bu. Betul sekali ya. Jadi sudah paham ya terkait litosfer, kemudian struktur bumi dan di mana letaknya. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Tapi apakah sudah paham terkait ini? Sudah paham atau belum? Sudah ya. Kita next ke materi selanjutnya, bisa? Oke, kita akan next ke materi selanjutnya ya. Kita dulu. Selanjutnya kita akan
dampak atau proses pergerakan dari litosfer itu sendiri. Ya. Ada 3, ada yang tahu sebelumnya apa aja pergerakan dari litosfer? Yang pertama tektonisme. Yang pertama tektonisme, yang kedua adalah vulkanisme. Apa? Vulkanisme. Aduh, nggak sekali. Mana yang jam berapa? Dan yang terakhir ada seisme ya. Jadi litosfer ini itu dia punya pergerakan. Pergerakan yang pertama adalah tektonisme, yang kedua adalah vulkanisme, yang ketiga adalah seisme. Tapi pada hari ini pertemuan kita akan fokus membahas tentang tektonisme terlebih dahulu. Oke? Ada yang tahu sih apa sih tektonisme itu? Ya. Apa ya tektonisme? Oke, tektonisme adalah, lihat di sana, tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi atau disebut dengan tenaga endogen, tenaga dalam bumi yang mengakibatkan adanya perubahan dari lapisan bumi, baik itu letaknya atau disebut dengan dislokasi atau perubahan bentuk dari kulitnya disebut dengan deformasi. Jadi kalau misalkan nanti di ulangan ada soalnya dislokasi dan deformasi, jangan bingung ya, karena dislokasi adalah perubahan letak, deformasi itu perubahan bentuk. Oke? Jadi tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan deformasi dan juga dislokasi. Apa itu dislokasi? Perubahan letak. Kalau deformasi? Perubahan bentuk. Kita bisa lanjut? Bisa. Oke. Nah, anak-anak semuanya, tektonisme ini memiliki 2 atau dibagi menjadi 2 proses pergerakan ya. Ada yang namanya epirogenetik, yang kedua orogenetik, betul ya. Ada kan di buku itunya. Jadi tektonisme itu dibagi menjadi 2, epirogenetik dan juga orogenetik. Nah, bisa dilihat di situ. Epirogenetik adalah apa? Epirogenetik adalah gerakan pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat, ya. Kemudian berlangsung dalam waktu yang lama serta meliputi daerah yang luas. Jadi kata kuncinya dia pergeseran relatif lambat, kemudian waktunya lama, dan yang ketiga adalah meliputi daerah yang luas. Contohnya adalah ini, ya. Ada di sini gambar kanan kiri, nanti akan ada tugas apa maksud dari kanan sama kiri, ya. Kemudian orogenetik adalah gerakan atau pergeseran lapisan bumi yang relatif cepat, berlangsung singkat, dan daerahnya sempit. Jadi kalau mau gampang, epirogenetik dan orogenetik itu keterbelakangan ya. Artinya dia itu lawannya. Kalau tadi epirogenetik dia pergeseran lambat, kalau misalkan orogenetik cepat. Terus epirogenetik dia berlangsungnya lama. Tapi kalau misalkan orogenetik dia berlangsungnya cepat, ya, singkat. Kemudian daerahnya kalau epirogenetik itu sangat luas. Kalau orogenetik itu dia cenderung sempit. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya bareng-bareng, bekerja sama saja. Tugasnya adalah berkelompok gitu ya. Jadi Ibu akan membagi 2 kelompok besar ya. Samping kanan berarti dari Mbak Vita sampai Mbak Nina itu adalah kelompok epirogenetik. Kelompok apa?
Epirogenetik. Iya. Lola sampai Lisa itu sebelah kiri ibu adalah kelompok Orogenetik. Oke. Informasi dari ibu, kalian mencari, silahkan berdiskusi ya, mencari apa yang disebut dengan epigenetik dan orogenetik. Kemudian apa jenisnya, bagaimana contohnya, ya. Setelah itu perwakilan dari tiap-tiap kelompok maju untuk mempresentasikan di hasil diskusi kalian. Nah, ada yang berbeda. Nanti akan ada sesi tanya jawab dari setiap kelompok yang maju. Tapi yang bertanya itu kan pastinya kelompok lawan ya. Artinya kalau yang berbeda yang maju, ya berbeda yang nanya. Bedanya adalah yang menjawab bukan yang presentasi. Ya, yang menjawab adalah temannya yang duduk. Jadi di situ ada kerjasama. Jadi membantu temannya yang berdiri presentasi tadi. Begitu juga dengan sebaliknya. Paham? Bisa dipahami? Oke, sekarang ibu kasih waktu 10 menit. Oke. Ya, kenapa Bapak sama Lisa? Kayaknya bahagia sekali hari ini nih ya. Bisa ulang tahun. Oh, bisa ulang tahun. Oke. Silakan diskusi, kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Oke, silakan berdiskusi. Boleh diskusi rame tapi jangan ngobrol, jangan ketawa-tawa. Bisa dipahami ya? Jangan. Oke. Oh iya. Silakan dicari artikel apa yang ini kelas 10 ya, belum tahu ya. Oke. Ini yang berdua ini dari tadi ngobrol aja, ini udah belum? Oh, diskusi. Sudah, ayo lanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Diskusi selesai. Silakan kelompok epirogenetik untuk mempresentasikan atau melakukan hasil diskusinya. Ya, siapa perwakilannya? Langsung saja. Baik, saya perwakilan dari kelompok epirogenetik akan Kita sudah dicatat ya? Sudah. Ya, kalau mohon maaf ya kalau sama ibu catatannya kalian harus buat catatan sendiri ya. Lanjutin kita. Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok epirogenetik akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Gerak epirogenetik adalah gerakan pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama serta meliputi daerah yang luas. Kemudian contoh dari gerak epirogenetik salah satunya yaitu penenggelaman Didengarkan temannya. penenggelaman benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Kemudian dalam gerak epirogenetik dibagi menjadi dua, ada gerak epirogenetik positif dan ada gerak epirogenetik negatif. Epirogenetik positif yaitu gerak turunnya daratan sehingga kelihatan permukaan air laut yang naik. Contohnya turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku dan Pulau-Pulau Banda. Selanjutnya epirogenetik negatif yaitu gerak naiknya daratan sehingga
kelihatannya permukaan air yang turun. Contohnya naiknya Pulau Buton dan Pulau Timor. Sudah? Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat kita. Di sini dulu sebentar ya. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Silahkan ada yang mau bertanya dengan kelompok epigenetik. Ya bisa, silahkan. Izin bertanya kepada kelompok epigenetik. Apa yang menjadi indikator terjadinya peristiwa gerakan epigenetik? Sip, bagus sekali pertanyaannya. Apa tuh indikator dari adanya gerakan epigenetik? Untuk teman-teman kelompok epigenetik bisa dibantu temannya. Saya juga Bu. Oke, silahkan Nina. Jadi indikator adanya gerakan epigenetik adalah permukaan air laut. Gerakan epigenetik adalah gerakan yang menyebabkan terjadinya permukaan bumi seolah-olah terasai atau bumi yang disebabkan oleh tenaga dari Salah. Ayo Emily. Ya, gimana? Gimana tadi jawabannya, Tisa? Ayo, jawabannya apa? Indikator terjadinya gerakan Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok epigenetik. Betul ya, tadi penjelasan dari kita dan juga pertanyaan dari Tisa dan juga jawaban dari Nina. Silakan boleh duduk. Selanjutnya adalah kelompok orogenetik. Ayo. Baik, saya perwakilan dari kelompok epigenetik akan melakukan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang gerak organik ialah gerak atau bergerak lapisan gerak bumi yang relatif cepat dan berlangsung dalam waktu yang singkat dibandingkan gerak epigenetik serta meliputi daerah yang sempit. Gerak organik sering disebut sebagai proses pembentukan pegunungan karena pergeseran lapisan gerak bumi yang relatif cepat dan singkat menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau pindahnya letak lapisan kulit bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan lipatan atau fold proses dan patahan fold proses. Boleh tepuk tangan dulu. Penjelasannya jelas sekali ya. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. Kelompok epigenetik harus bertanya ya. Tadi sudah ditanya bersama mau tanya balik. Saya Bu, Ya, ini bertanya. makanya Saya ingin bertanya kepada kelompok orogenetik, apa yang disebut lipatan dan patahan? Kemudian contohnya. oke, good juga pertanyaannya ya. Tadi sempat dijelaskan ada lipatan dan patahan. Sekarang teman-teman yang orogenetik bisa dibantu jawab apa tuh lipatan dan patahan? Saya ingin menjawab. Ya, gimana? Jadi proses lipatan atau proses itu yaitu suatu bentuk kulit bumi bentuk lipatan organ yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan. Contohnya iklim yang disebut puncak lipatan dan sinklimorium disebut lembah lipatan. Kemudian mata terjadi karena tenaga endogen bisa terjadi biasanya pada batuan yang padat dan keras dengan waktu relatif cepat sehingga lapisan batuan yang terkena tekanan tidak sempat melipat melainkan retak-retak sampai akhirnya patah. Contohnya biasanya disebut transverse dan patahan mendatar. Sekian, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Oke, sudah cukup jelas ya terkait orogenetik dan juga epigenetik. Nah, tadi sempat disinggung tuh ya tentang apa sih bentuk dari orogenetik, lipatan dan juga patahan. Nah, bisa dilihat ya, patahan adalah proses tektonisme terjadi akibat tenaga dari arah horizontal maupun vertikal sehingga
berbeda ketika patahan terjadi. Apa adanya yang naik, permukaan bumi yang naik, dan ada permukaan bumi yang turun. Nah, kemudian lipatan adalah bentuk bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng yang berlawanan dari dua arah, sehingga adalah disebut dengan sinklinal dan antiklinal. Ya, sinklinal itu yang bawah ke atas, Yang bawah. betul. Antiklin yang atas. Oke. Good job sekali. Di sini ada yang masih belum paham terkait tadi, mungkin positif negatif itu bedanya apa? Sudah paham? Ada ya, dari gambar bisa terlihat kalau misalkan positif air lautnya seakan-akan naik, jadi antara bumi dan laut itu sama. Tapi kalau negatif itu seakan-akan bumi itu naik dan air lautnya itu turun. Jadi kelihatannya air lautnya itu tidak seimbang dengan bumi. Makanya indikator dari terjadinya epirogenetik adalah pergeseran permukaan air laut. Oke. Oke. Ada yang ingin bertanya atau sudah paham semuanya? Ada yang ingin dikonfirmasi kembali? Mungkin Mbak Ita, Mbak Nina. Sebelum kita tutup nih, ya. Saya izin mengkonfirmasi. Satu. Jadi artinya perbedaan antara epirogenetik dan orogenitik itu terjadi ada proses gerakannya, jangkauan wilayah dan waktunya, serta hasil proses gerakannya. Betul sekali. Mantap ya, konfirmasi di ACC. Betul ya, jadi perbedaannya, oke kita lihat di sini satu. Ada slide perbedaan. Nah, perbedaan dari epirogenetik dan orogenetik itu apa? Yang pertama, tadi sudah disinggung di awal sebenarnya ya, bahwa proses gerakan epirogenetik itu biasanya merupakan pemangkatan dan juga perturunan manual. Kayak tadi adanya contoh-contoh yang air laut dan bumi terlihat naik. Kemudian orogenetik itu gerakannya biasanya hasilnya membentuk pegunungan, terus dia cenderung dengan adanya tekanan, tumpukan dan pengangkatan. Kemudian yang kedua dari segi jangkauan, epirogenetik itu mencakup wilayah yang luas dan waktunya lambat. Kalau misalkan orogenetik apa? Nah, kemudian bentuknya sempit, cenderung sempit ya. Kemudian yang ketiga hasilnya nih, hasil dari epirogenetik biasanya menghasilkan gerakan naik atau turun yang berpengaruh pada permukaan air. Kemudian kalau orogenetik itu adanya terbentuknya pegunungan, terbentuknya perbukitan, kemudian adanya antiklin, siklin seperti itu ya. Paham ya perbedaannya antara epirogenetik dan orogenetik? Dari sini ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Cukup jelas. Oke. Sebelum ibu tutup, silakan dikerjakan LKS-nya halaman 130. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bersama-sama. Oke? Siap? Siap gak? Siap. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ketua kelas silakan untuk dipimpin doa dulu. Baik Bu Ibina, mari teman-teman sebelum menutup
berlok